Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikena Priliana Wulandari dengan NPM 2010303116 akan memaparkan mengenai lembar kerja peserta didik atau LKPD mengenai materi energi. Nah, di sini saya membuat 3 LKPD yang memuat energi dalam kehidupan. Nah, yang pertama ini ada lembar kerja peserta didik energi dalam sistem kehidupan. Pada LKPD ini memuat yang pertama kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini dari LKPD yang saya buat, dari ketiga LKPD yang saya buat ini, kompetensi dasarnya itu sama, yaitu menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis dan respirasi. Kemudian tujuannya ini disesuaikan dengan setiap materi yang saya angkat. Nah, di sini karena saya mengangkat materi mengenai energi dalam sistem kehidupan, maka tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi konsep dasar energi secara cermat. Kemudian yang kedua, yang menjelaskan bentuk, sumber, dan perubahan energi dengan tepat. Kemudian yang ketiga ada membedakan energi terbarukan dan tidak terbarukan. Kemudian yang keempat ada mengimplementasikan pengetahuan mengenai penggunaan energi dan krisis energi dalam aktivitas sehari-hari dengan tepat. Nah, kemudian yang selanjutnya ada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini sama seperti dasar teori. Jadi pada poin pendahuluan ini digunakan untuk memberikan wawasan kepada peserta didik. Kemudian yang bagian yang selanjutnya yaitu pengambilan data. Untuk pengambilan data terdapat 3 poin, yaitu ada alat dan bahan, prosedur, dan tabel. Nah, ini pengambilan data ini disesuaikan dengan materi yang akan diangkat. Kemudian, pada tabel yang saya buat ini ditujukan untuk peserta didik agar bisa mengelompokkan apa-apa saja yang menjadi bagian dari energi yang terbarukan dan tidak terbarukan. Kemudian yang bagian yang selanjutnya ada pengolahan data. Pada pengolahan data ini, peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan materi yang sudah mereka pelajari. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Pada kesimpulan ini diminta peserta didik diminta untuk menyimpulkan dari hasil kegiatan yang telah mereka lakukan. Kemudian yang selanjutnya ada lembar kerja peserta didik untuk materi fotosintesis. Nah, untuk materi fotosintesis ini dibungkus dengan percobaan SAKS. Pada percobaan SAKS ini, kompetensi dasarnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk fotosintesis dan respirasi. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengingat kembali konsep dasar, bentuk, sumber, dan perubahan energi dengan cermat. Kemudian yang kedua ada menjelaskan konsep fotosintesis akibat perpindahan energi dari dalam sel dengan tepat. Kemudian yang ketiga ada merancang percobaan untuk mengetahui perpindahan energi yang terjadi pada proses fotosintesis dengan sistematis. Dan yang keempat yaitu menyajikan hasil percobaan mengenai fotosintesis secara menyeluruh. Kemudian yang selanjutnya ada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini yaitu merupakan dasar-dasar teori yang dapat digunakan sebagai acuan peserta didik untuk melakukan percobaan. Kemudian yang selanjutnya ada pengambilan data. Pada pengambilan data ini terdapat 3 poin. Sama seperti yang sebelumnya, yaitu ada alat dan bahan. Di sini disesuaikan dengan percobaan yang akan dilakukan, yaitu percobaan SAKS. Di sini terdapat gelas kimia, kemudian tabung reaksi, kemudian daun, iodium, kemudian aluminium foil, cawan petri, alkohol, pembakar spiritus, kaki 3, penjepit, dan air.
Kemudian yang selanjutnya, pada poin yang selanjutnya yaitu prosedur. Pada prosedur ini berisi langkah-langkah yang harus dilakukan peserta didik untuk melakukan percobaan tersebut dengan tepat. Nah, di sini sudah disampaikan hingga runtut, sehingga peserta didik dapat mendapatkan data yang akan dimasukkan ke dalam tabel yang telah disediakan ini. Jadi pada tabel ini ada dua perlakuan, yaitu ditutup dengan aluminium foil dan tidak ditutup aluminium foil. Nah, di sini nanti peserta didik diminta untuk mengamati perubahan warna dari sebelum dan sesudah pada setiap perlakuan pada daun tersebut. Kemudian hasil ini nanti peserta didik diminta untuk menempelkan daun yang merupakan hasil dari percobaannya. Untuk keterangan ini, peserta didik diminta untuk memberikan penjelasan perubahan apa saja yang terjadi pada kedua perlakuan pada daun tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pengolahan data. Pada pengolahan data ini, peserta didik diminta untuk menyelesaikan pertanyaan atau persoalan yang telah disediakan. Yang selanjutnya, peserta didik diminta untuk menyimpulkan hasil dari kegiatan percobaan yang telah dilakukan berdasarkan teori yang telah mereka pelajari. Kemudian, lembar kerja peserta didik yang terakhir yaitu mengenai respirasi. Pada percobaan respirasi ini menggunakan objek serangga. Untuk kompetensi dasarnya itu masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk fotosintesis dan respirasi. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama dapat menjelaskan konsep respirasi akibat perpindahan energi dari dalam sel dengan tepat. Kemudian yang kedua, ada merancang percobaan laju respirasi untuk mengetahui hubungan antara massa tubuh hewan dengan laju respirasi secara sistematis. Kemudian yang ketiga, yaitu menyajikan hasil percobaan mengenai laju respirasi pada hewan secara menyeluruh. Kemudian yang selanjutnya ada poin pendahuluan. Pada poin pendahuluan ini sama seperti sebelumnya, yaitu berisi dasar-dasar teori yang harus dipegang oleh peserta didik untuk melakukan percobaan. Yang selanjutnya ada pengambilan data. Pada pengambilan data terdapat 3 poin yang selalu ada dari awal hingga akhir, yaitu alat dan bahan, prosedur, dan juga tabel. Pada percobaan respirasi dengan hewan ini, alat dan bahan yang digunakan yaitu respirometer, kemudian neraca untuk menimbang berat badan jangkrik, kemudian jangkrik sebagai objek yang diamati, kemudian kristal NaOH atau KOH, kemudian larutan eosin, plastisin, kapas, pipet tetes, dan stopwatch. Kemudian untuk prosedurnya, kemudian yang selanjutnya yaitu tabel. Pada tabel pengamatan ini terdapat 3 objek dengan massa yang berbeda-beda. Kemudian untuk skala yang ditunjukkan pada menit kedua itu nanti skala yang ditunjukkan itu berapa hingga menit ke-10, dan pada tabel keadaan ini peserta didik harus menjelaskan keadaan masing-masing jangkrik tersebut disertai dengan menginput massa dari jangkrik tersebut. Kemudian yang terakhir ada pengolahan data. Pada pengolahan data, sama seperti sebelumnya, peserta didik diminta untuk menyelesaikan permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah seharusnya dikerjakan oleh peserta didik, dan kemudian yang terakhir peserta didik diminta untuk menyimpulkan dari kegiatan yang telah mereka lakukan berdasarkan dasar teori yang mereka ketahui. Nah, mungkin itu dia yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.